kasihnya di tengah badai yang bergerak. Terima sukacita, terima sukacita surga. Itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, kau ada dalam hatiku. Takkan patah semangat, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita, sukacita surga. Hey, haleluya, serahkan kepada Dia. Haleluya, dalam hatiku takkan patah semangatku. Haleluya, silakan dulu Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Haleluya. Shalom. Shalom. Selamat pagi, selamat beribadah dan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus berkati kita yang hadir pada pagi hari ini. Haleluya. Sebelumnya mari kita siapkan hati kita. Mari kita berdoa. Haleluya. Allah kami yang berada dalam kerajaan surga, berpujilah Engkau Tuhan buat segala kebaikan kemurahan-Mu, buat penyertaan-Mu, buat kasih-Mu yang tak pernah berhenti dalam kehidupan kami, yang boleh mengantarkan kami di tempat ini Bapa, untuk kami beribadah, memuji banyak nama-Mu Tuhan, meninggikan nama-Mu, mempersembahkan hidup kami di dalam tangan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih-Mu yang melimpah dalam kehidupan kami. Kami tidak dapat membalas kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Bapa. Dan dalam persembahkan hidup kami, segenap hati kami, segenap jiwa kami, segenap kekuatan kami, dan akal budi kami persembahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah semua Tuhan yang bernapas memuji nama-Mu Bapa. Biarlah Tuhan langit dan bumi menyembah Engkau Tuhan Yesus. Kami tinggikan Engkau pagi hari ini Tuhan Yesus. Ambil alih ibadah kami Roh Kudus. Biarlah penuhi kami dengan Roh Kudus. Biarlah apa yang kami naikkan dari tempat ini Bapa menjadi ibadah yang harum dan berkenan di hadapan-Mu. Biarlah sukacita dan damai sejahtera daripada surga memenuhi hati dan pikiran kami pada pagi hari ini, sehingga Tuhan ibadah kami Tuhan boleh sampai dalam tangan-Mu yang kudus Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mau memuji dan menyembah Engkau di tempat ini. Hanya dalam nama Yesus kami siap beribadah kepada Tuhan. Mari sama-sama katakan amin. Haleluya. Bapak Ibu saudara kami berdiri. Haleluya. Haleluya. Allah kita dahsyat. Amin. Allah kita luar biasa. Allah kita perkasa. Haleluya. Terdengar pujian bagi Allah.
Haleluya. Dalam seumur hidup kita tetap menyembah Tuhan. Amin. Haleluya. Jiwaku harus kepada
senantiasa melekat kepada Tuhan. Amin. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan Yesus. Bahwa kami masuk dalam hadirat-Mu pada saat siang ini. Haleluya. Bagi-Mu lah segala pujian dan hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bila hidup kami Tuhan terukir di dalam hati-Mu Bapa. Haleluya. Terima kasih.
di rumah-rumah Tuhan, supaya kami dapat menjadi ciptaan yang baru, supaya kami dapat menerima kerajaan Allah. Tuhan Yesus, lepaskan kami dari yang jahat, lepaskan kami dari segala kutuk dosa. Tuhan, patahkan segala kebodohan, hikmat-hikmat duniawi yang menyesatkan kami. Tuhan Yesus, Engkau penolong dan membebaskan kami. Datanglah kerajaan-Mu Tuhan, selitkanlah mata hati kami, bukakanlah pengertian kami melalui hikmat dan Roh Kudus, supaya kami mengerti kerajaan sorga, supaya kami Tuhan mengerti anugerah yang dari Allah. Tuhan Yesus, melengkapi kami dengan Roh-Mu yang kudus. Berikan kami roh pengenalan akan Tuhan, berikan kami roh pengertian akan Allah, supaya dari hati kami yang paling dalam, sehingga dari jiwa kami yang haus akan Engkau Tuhan, kami dipulihkan, kami dibaharui. Kami dibaharui dari hari ke hari, sehingga kami memiliki karakter ilahi, supaya kami memiliki sifat Kristus yang penuh kasih. Tuhan Yesus, buang hati yang keras, berikanlah kami hati yang taat, agar Roh Kudus tetap bekerja, menjadikan kami ciptaan yang baru. Di dalam nama Yesus Kristus yang bangkit dari antara orang mati dan yang naik ke surga, kami berdoa. Haleluya! Semua kita yang percaya berkata, amin. Tuhan berkati. Silakan duduk. Haleluya. Shalom. Selamat hari Minggu. Kita siapkan hati kita untuk menerima firman Allah. Amin. Saudara, lagu ini sungguh luar biasa ya kalau kita renungkan. Apakah kita sudah mengalami pembaharuan atau perubahan pikiran? Apakah kita sudah mengalami yang namanya lahir baru sebagai orang Kristen yang menerima Kristus, tidak hanya menjadi orang Kristen yang percaya. Saudara, sebagai orang Kristen yang menerima Yesus tidak hanya menjadi Kristen yang percaya kepada Yesus, tapi orang Kristen yang menerima Roh Kudus dan dia menerima kasih karunia Allah. Amin. Nah, saudara, kita harus mengalami pembaharuan, saudara. Ya, Yesus memberikan Roh Kudus untuk merubah kita dari dalam. Ya, merubah karakter kita yang salah, yang sudah terbentuk dari latar belakang pendidikan, keluarga, lingkungan. Kita tidak bisa lagi bilang sudah dari sononya aku begitu. Karena saudara tahu Yesus datang ke dunia tidak membawa agama. Nah, ini harus saya akan menjelaskan firman Tuhan hari ini. Yesus datang ke dunia tidak membawa agama. Agama tidak bisa merubah manusia. Agama hanya melahirkan orang-orang yang bagus di depan, jelek di belakang. Agama itu hanya bisa membuat saya pandai berkhotbah, tapi kelakuan saya tidak bisa sesuai dengan khotbah saya. Ya, agama itu hanya bisa mengajarkan kami kelihatan seperti malaikat di depan, tapi di rumah, di pekerjaan, di luar sana hidupnya rusak. Itu agama, saudara. Agama itu akan melahirkan orang-orang yang kelihatannya bagus, pelayanannya bagus, nampaknya saleh, nampaknya hidupnya benar, tapi dia sungguhnya orang yang sangat tamak, orang yang sangat rakus, orang yang sangat kasar, orang yang sangat penuh dengan kemunafikan. Itu ciri-ciri agama. Nah, seharusnya orang Kristen harus tahu bahwa Yesus datang ke dunia tidak membawa agama. Amin. Nah, anak-anak sekolah juga kalian harus tahu ketika berbicara dengan teman. Karena Yesus datang, pertama alasannya, ketika malaikat berbicara kepada Yusuf, jangan engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, karena bayi yang ada dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus, dan namakan dia Yesus, karena dia akan menjadi penyelamat manusia dari dosa. Yesus datang ke dunia tidak membawa agama, tapi dia datang membawa keselamatan. Amin.
Nah, jadi mari kita melihat keselamatan itu. Nah, yang kedua, Yesus dikatakan oleh Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis berkata apa? Dia yang akan datang lebih berkuasa daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak, tidak pantas. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi dia yang lebih berkuasa daripadaku, dialah Yesus Kristus. Dia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Yesus tidak membawa agama. Yang tadi pertama dia berkata dia penyelamat, dia juru selamat. Yang kedua dia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, nah ini semua tidak bisa dikerjakan agama. Pertama, agama tidak bisa menyelamatkan. Dan yang kedua, agama tidak bisa memberikan Roh Kudus. Karena agama tidak berasal dari surga. Agama itu ciptaan manusia. Yang terakhir, yang ketiga, saudara, Yesus datang ke dunia dalam Matius 25:37. Dia datang membawa kerajaan surga. Amin. Amin. Nah, tidak ada Yesus bawa agama. Karena apa? Karena agama tidak bisa mengalahkan satu. Agama tidak bisa mengalahkan dosa. Yang kedua, agama tidak bisa mengalahkan maut. Yang ketiga, agama tidak bisa mengalahkan iblis. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus datang membawa kerajaan Allah. Iblis datang membawa kerajaan dunia. Ketika Yesus dicobai oleh iblis di padang gurun, pencobaan yang ketiga, iblis berkata apa? Yesus, seluruh kerajaan dunia akan kuberikan kepadamu. Segala kemegahan dunia akan kuberikan kepadamu, asal engkau sujud menyembah aku. Yang dilakukan Yesus apa? Dia usir iblis itu. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jadi kalau kita hari ini ada di gereja, kita tidak cerita kerajaan dunia. Saudara, kita simpan itu. Karena Tuhan Yesus berkata, carilah dulu kerajaan Allah. Ini waktu, ini kesempatan, saudara, jangan main HP. Ketika engkau main HP, engkau tidak cari kerajaan Allah. Ya, kalau ada yang masih main, silakan pindah ke luar ruangan ini. Maaf. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karena apa? Itu pekerjaan iblis. Saudara, itu pekerjaan iblis. Tadi saya sempat dengar khotbah dari Debbie Basir. Kalau di pedesaan, kalau di kampung-kampung, seringkali dia mendoakan jemaat-jemaat yang kerasukan setan, kesurupan, diganggu roh jahat. Kemudian salah satu jemaat bertanya, ibu, apakah di kota-kota besar engkau juga menemui jemaat-jemaat di gereja kalau beribadah ada yang kesurupan? Oh, enggak. Kalau di kota-kota, kota besar, enggak ada jemaat yang kesurupan. Nah, kenapa di desa-desa ada yang kesurupan, ada yang kena santet, ada yang kena pelet, ada banyak? Apakah gereja-gereja di kota tidak kerasukan? Saudara, di gereja-gereja kota iblis lebih kuat kuasanya, saudara. Kenapa? Dibiarkannya engkau ke gereja, tapi di gereja kau main HP ya. Nah, dibiarkannya kita ke gereja, tapi apa? Dia tidak, orang yang seperti dikatakan firman, tidak pernah berubah. Anjing kembali ke muntahnya, babi kembali lagi ke kubangannya.
Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, karena iblis yang sesungguhnya bukan hanya sekedar merasuki kita, tetapi iblis itu ada di dalam sifat kita, ada di dalam pikiran kita. Sudahkah kita berubah? Nah, sudahkah kita benar-benar berubah? Yang kedua, iblis tidak melarang kita ke gereja. Oh, tidak ada yang kesurupan di gereja. Tetapi semakin orang ke gereja, semakin dunia hidupnya, semakin penuh dengan ambisi. Apalagi sekarang banyak pendeta menawarkan, oh kalau ikut Yesus, kalau engkau hari ini sepeda motor, nanti engkau akan punya mobil, nanti engkau akan punya rumah, nanti engkau akan punya uang banyak, harta banyak. Nah, iblis mencoba membujuk orang dengan dunia. Saudara, kalau ada yang membujuk saudara untuk dunia ini, baca dulu 1 Yohanes 5 ayat 19. 1 Yohanes 5 ayat 19. 1 Yohanes 5 ayat 19. Ayo kita baca. Sudah dapat? Ya, baca di monitor. 1, 2, 3. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa. Kita tidak cerita dunia hari ini. Dunia dengan segala keinginannya. Kenapa saudara? Yesus datang mau bawa kerajaan sorga. Amin. Amin. Ya. Kerajaan sorga bukan soal makan, minum, pakaian. Kerajaan sorga soal kebenaran, soal damai sejahtera dan sukacita. Amin. Ya. Buka 1 Yohanes 2:15. Ya, lihat di situ. Kenapa terpisah antara dunia dan kerajaan Allah? 1 Yohanes 2 ayat 15. Ayo, mari kita baca sama-sama. 2, 3. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Jelas? Karena dunia punya siapa? Bisakah saudara mengasihi Tuhan dan mengasihi dunia? Tidak bisa. Dunia ada dalam kuasai iblis. Makanya dikatakan nih, kalau kita bicara dunia, saudara siap gak? Nah, karena orang tidak memiliki kerajaan sorga, maka dunia menjadi impian. Nah, masuk lagi, ayo, Matius 6. Di sini dikatakan jangan ya mengasihi dunia dan segala yang ada di dalamnya. Sebab keinginan dan keangkuhan hidup itu berasal dari dunia. Coba lihat di bawahnya, Ben. 1 Yohanes 2:16. Ya, kita bahas sedikit dulu. Ayat 16-nya. 1 Yohanes 2 ayat 16. Sebab semua yang ada di dalam dunia apa? Ya, saya minta yang anak-anak baca, remaja. Ya, mungkin banyak keinginan kalian tidak dipenuhi ya. Ulang lagi, 2, 3. Sebab yaitu ya. Amin. Amin ini. Ya. Jadi kalau Tuhan Yesus jelas pisahkan dunia, karena dia memang tidak datang mempromosikan dunia ini. Yesus tidak cerita ya seperti orang cerita kekayaannya, seperti orang menceritakan hartanya, seperti orang menceritakan dunianya, seperti orang membanggakan miliknya, seperti orang membanggakan depositonya, dia banggakan HP-nya. Saudara, kemarin saya lihat sebuah video tuh, seorang penumpang Garuda Indonesia dari Jakarta Melbourne.
ya ketinggalan HP-nya di dalam kabin pesawat. Ya kebetulan HP-nya HP bagus, iPhone 16. Karena dia duduk, akhirnya dia pindah. Karena HP udah terlanjur masuk ke kantong kursi. Dia pindah, dia bisa tidur. Nah, setelah pesawat mendarat di Melbourne, dia pergi ke bangku yang pertama dia sebelum pindah. Dia rogoh, tidak ada lagi HP. Saudara, akhirnya dia lapor, saya kehilangan HP. Nah, si maling ini kan, akhirnya saudara tahu yang mencuri adalah kru Garuda. Ketika kita membaca seorang pemulung menemukan duit 20 juta di bak sampah di Jogja, pernah dengar cerita itu? Dia kembalikan ke pemiliknya. Seorang pemulung ketemu duit 20 juta dikembalikan. Pernah dengar uang ketinggalan di dalam ATM? Dikembalikan juga sampai orangnya dapat PIN dari KPK. Ya, cleaning service di sebuah bank lagi nyapu-nyapu jumpa tas. Dia lihat isinya uang kertas. Dia lapor, dia kembalikan. Padahal ada cleaning service. Tapi kenapa seorang pramugari yang bajunya keren, parfumnya, sampai sini pernah beli parfum Garuda, bisa dia mencuri HP penumpang yang ketinggalan? Yang mencuri ini keren. Saudara, akhirnya dilacak. Ya namanya orang punya HP. HP saya ini nggak bisa pakai GPS, ya ngapain hilang-hilang aja lah. Tapi karena HP-nya bagus, tentu orang bikin GPS. Dia lacak HP-nya, dan HP itu ternyata ada di Hotel Mercury, yang tempat kru Garuda tadi nginap. Wah, ketahuan kan? Lantas pergilah disusul ke hotel tempat kru, pilot, kopilot, pramugari kan diinapkan itu di hotel. Nah, mungkin mereka merasa ketahuan, akhirnya dirazia. Kru dan pilot semua dikeluarkan, periksa kamar, tidak jumpa. Dicek lagi, rupanya udah dibuang ke Sungai Yara. Akhirnya satu kru dibebas tugaskan. Apa yang mau saya sampaikan, saudara? Itulah kerajaan dunia, dengan segala keinginannya, dengan segala keangkuhannya. Mungkin sekarang kita kelihatan polos, mungkin sekarang kita kelihatan rendah hati. Tapi ketika ada iPhone 16 di genggaman tangan saudara, apakah saudara yakin keangkuhanmu tidak bertambah? Halo? Kalau sekarang kita ke gereja jalan kaki, atau kita ke gereja naik sepeda motor biasa, tahun depan kita ke gereja pakai mobil mewah. Saya tanya, apakah keangkuhanmu berubah? Makanya itu dunia, saudara. Nah, Yesus tidak membawa dunia. Makanya kalau orang hanya beragama saja, maka akan lahir banyak sekali keduniawian. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, nah inilah yang harus dilawan. Yesus datang ke dunia, dia tidak bawa kerajaan dunia. Karena Yesus datang mau melawan 3 hal. Dia tidak bawa agama. Pertama, saudara buka Yohanes 1 Yohanes 3 ayat 15. Satu Yohanes pasal yang ketiga ayatnya yang ke-15. Setiap ayat yang ke-5, maaf, bukan ke-15. 1 Yohanes 3 ayat 15. Ayat ke-5. Nah,
Yesus datang tidak membawa agama, karena dia datang sebagai juru selamat. Ayat 5, sama-sama kita baca. 2, 3. Dan kamu tahu bahwa ia telah menyatakan dirinya supaya ia menghapus segala dosa, dan di dalam dia tidak. Agama bisa mengalahkan dosa. Agama tidak bisa menghapuskan dosa. Makanya kalau anak-anak kalian di sekolah mahasiswa, kenapa orang Kristen Tuhannya mati? Kalian jawabnya apa? Kok Tuhan bisa mati? Dia yang tidak berdosa itulah yang layak untuk menebus dosa. Saya tidak bisa tebus dosa saudara, karena saya juga orang berdosa. Tidak ada harga ketika kita berdosa. Saya mau kasih ilustrasi begini. Ya, saya nggak bisa tebus saudara. Pastor Thomas sebaik apapun dia nggak bisa tebus dosa, karena kita berdosa. Ketika kita berdosa, nilainya nggak ada. Tapi karena Yesus tidak berdosa, karena Yesus tidak melakukan dosa dan tidak ada dosa, nilainya mahal, sehingga dia bisa menebus orang yang berdosa. Amin. Bahkan seluruh manusia, agama tidak bisa. Nah, inilah yang membuat agama lain tidak bisa seperti Yesus. Saya kasih contoh. Di pasar gelap ada donor. Orang kan biasa donor ginjal, donor jantung, ya kan? Ada donor otak, saudara. Ya, ada otak orang Amerika, ada otak orang India, ada otak orang Jepang, dan ada otak orang Indonesia. Wah, ditanyalah, saya mau cari otak orang Jepang. Berapa di pasaran? Oh, otak orang Jepang ternyata di pasar gelap murah. Inilah otak orang Jepang paling murah. Ditanya lagi, otak orang Amerika, ya sedikit di atas harganya otak orang Jepang. Orang India agak lebih mahal sedikit. Tapi kalau kalian mau cari otak yang bagus, otak yang mahal, belilah otak orang Indonesia. Kaget. Kenapa otak orang Jepang paling murah, otak orang Indonesia paling mahal? Si penjual bilang, karena otak orang Indonesia jarang dipakai, jadi masih bagus. Siapa yang pernah beli sepeda motor bekas, mau cari yang sering dipakai atau yang jarang dipakai? Oh, ini hanya dipakai oleh Pak Sujiono dari rumah ke pasar, rumah ke pasar, rumah ke pasar. Habis itu masuk rumah, dibungkus. Wah, ini kalau dijual harganya tinggi Pak. Tapi kalau Hondanya dipakai langsir kuku, dipakai langsir brondolan, coba suruh jual, harganya mahal Pak. Hidupnya aja udah setengah napas. Jadi ada yang niat mau jual otaknya. Jangan-jangan udah pulang dari sini nggak mau mahal juga otak gue, bisa tukar tambah nggak? Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, bagaimana? Nah, kamu tahu, makanya kenapa Yesus bisa menebus dosa kita? Karena dia tidak berdosa. Amin. Mahal. Nyawanya itu mahal. Nyawa kita ini sudah pikir mahal. Ini udah ditawan iblis semuanya. Udah ada dalam kuasa iblis. Gak ada harganya. Makanya karena begitu besar kasih Tuhanlah orang yang buruk seperti kita, orang yang sudah rusak seperti kita, masih mau dicari dan diselamatkan. Bersyukur gak sama Tuhan? Terus engkau masih rela meninggalkan Tuhan
Tuhanmu dan pergi uber-uber dunia. Tinggalkan Tuhan, kejar ambisi duniamu, kejar keinginan duniamu, kejar keangkuhanmu, kejar, engkau lupakan Allah. Kita ini gak ada harganya. Kita ini barang bekas. Gak ada. Jadi ketika Yesus mau menerima kita barang yang rusak, barang yang sudah hancur, barang yang sudah seperti lagu tadi, dunia ini merusak kita. Dan agama tidak bisa melakukan itu. Amin. Agama hanya bisa bikin liturgi. Datanglah ke gereja. Agama hanya bisa menciptakan, oh ini pendeta, ini worship leader, ini penyanyi, ini pemain musik. Hanya sampai di situ. Tapi kami yang berdiri di sini, termasuk semua pelayan, tidak bisa menghapus dosa. Itu makanya Yesus datang ke dunia tidak membawa agama. Amin. Ya. Yang kedua, Yesus tidak datang bawa agama karena agama tidak bisa mengalahkan ini. 1 Timotius 6 ayat yang ke-16. 1 Timotius 6 ayatnya yang ke-16. Mari kita baca. Haleluya. Baik. 1 Timotius 6 ayat 16. 2, 3. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat. Amin. Semua nabi ada kuburannya. Yesus juga dikubur, tapi dia bangkit. Dia kalahkan maut. Agama tidak bisa mengalahkan maut. Amin. Saudara, siapapun di dunia ini, upah dosa adalah maut. Apa yang mau kita banggakan? Makanya setelah engkau jadi orang Kristen, belum mengerti bahwa engkau adalah orang yang sudah lepas dari maut. Hanya Yesus satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Maut itu upahnya dosa. Sama dengan saudara kerja, ada upah gak? Ada. Orang kerja terima upah. Nah, dosa itu upahnya maut. Nggak bisa saudara lari dari situ. Nggak bisa saudara sembunyi. Nggak bisa. Maut itu hanya bisa dikalahkan oleh Yesus yang tidak berdosa tadi. Pernah dikejar-kejar hutang, karena dosa itu hutang. Kita tidak bisa lari. Kemarin udah 3 tahun buronan, ketangkap sama jaksa. Ya, teman saya yang kontraktor rumah sakit, lari sana lari sini, sampai kemana-mana akhirnya ketangkap juga. Nggak bisa lah. Ya dulu siapa pajak itu Gayus sampai ke Kolombia, sampai kemana-mana dia lari. Nia, orang nggak pernah lari ke Kolombia, dia sampai ke sana, ketangkap juga. Nggak ada orang yang bisa lolos dari dosa, dari maut.
Nah, apalagi iblis yang mengejar kita. Iblis yang mencari kita. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, di dalam 1 Korintus 15 ayat 26. 1 Korintus 15 musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Bisa agama mengalahkan ini? Tidak bisa. Bisa uang saudara mengalahkan maut? Bisa nggak? Nggak bisa. Jadi Yesus datang tidak bawa agama. Agama tidak bisa mengalahkan maut. Makanya banyak orang sekarang masih dihantui dengan maut. Takut mati. Iya enggak? Masih belum paham. Masih sebuah misteri. Sudahkah terpecahkan dalam benak kita secara logika? Karena firman Allah itu logos, enggak hayalan. Orang Kristen harus bisa dengan logikanya, dengan nalarnya, dia ngerti. Makanya dikatakan supaya engkau dibebaskan, dilepaskan dari yang jahat. Masih ada yang mengikat pikiran kita bahwa kematian itu, maut itu sesuatu yang mengerikan bagi orang Kristen. Kenapa demikian? Engkau belum dilepaskan dari yang jahat ternyata. Engkau belum dibebaskan. Makanya Rasul Paulus yang sudah dibebaskan, dia bilang apa? Kalau aku hidup, itu artinya aku harus berbuah bagi Kristus. Kalaupun aku mati, itu adalah sebuah keuntungan bagiku. Amin. Iya. Kok bisa dia berkata demikian? Karena dia tahu maut sudah dikalahkan. Amin. Maut sudah dikalahkan. Dulu saya, maaf ya, dulu saya itu sangat jauh dari Tuhan. Kita Kristen di Bagian, saya 70 tahun saya dibully. Akhirnya itu jadi kepercayaan. Saudara pikir gampang untuk merubah itu? Kalau si ulun ini tidak dilahirkan baru, kalau Roh Kudus tidak datang, tidak akan lepas pikiran saya dari pengertian itu. Semua teman-teman saya bilang, mati masuk neraka. Kau tahu enggak, nanti masuk neraka langsung ada azab kubur. Nanti ditusuk pakai besi panas dari ujung kaki sampai ke kepala tubuh. Itu saya percaya. Setiap malam orang-orang, anak teman-teman saya ngaji. Dan ketika ngaji dibilang, "Loh, ikut ngaji." Saya bawa sarung dari rumah, cuma Al-Quran yang tak bawa. Sarung punya, kopi aku punya. Sampai situ saya dibully lagi. Kau harus masuk Islam. Kalau enggak, kafir dibakar. Puji Tuhan saudara, kami keluarga dibawa Tuhan mengenal Tuhan. Kalau enggak, kita semua dalam kuasa maut. Tidak pernah lepas, mati nanti disiksa, mati nanti jadi api neraka, mati nanti. Ketika saya lahir baru, Tuhan terima kasih, maut itu sudah dikalahkan. Amin. Maut itu tidak ada apa-apanya. Yang kau pikir berat, yang kau pikir selama ini yang udah termasuk dalam otak saya, ternyata setelah saya mengenal Yesus, itu pekerjaan terberat yang manusia tidak akan bisa lakukan. Makanya Yesus bilang, aku harus mati supaya aku bangkit. Amin. Saudara. Nah, masih adakah kita dibayang-bayangi maut itu? Masih ada nggak kita diikat oleh kuasa maut itu? Sehingga kita tidak pernah bisa berkata, terima kasih Tuhan. Kalau aku mati itu keuntungan bagiku. Kalau aku hidup, berarti hidup bagi Kristus. Amin.
Nah, ini tidak bisa dikalahkan agama. Makanya setelah tahu ini, saya ajar sama anak-anak kita. Ketika Yesus harus mati, kenapa Tuhan orang Kristen harus mati? Saudara tahu, tidak ada kemenangan tanpa pertempuran. Amin. Tidak ada kebangkitan tanpa kematian. Kalau Yesus tidak mati, tidak pernah tahu kalau kematian itu bisa dikalahkan. Amin. Makanya kalau mau jadi perahu, harus berani menghadapi gelombang. Nah, orang Kristen juga demikian, jangan cengeng. Yang ketiga, saudara, ini yang tidak bisa dikalahkan agama. Apa itu? Iblis. Iblis, saudara. Matius 12 ayat 28. Nanti kita baca ada satu lagi ya. Nah, ketika Yesus Matius 12 ayat 28. 1, 2, 3. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah, amin. Makanya Yesus datang ke dunia, kata Yohanes Pembaptis, aku membaptis kamu dengan air, tapi Yesus yang lebih berkuasa daripadaku membuka tali kasurnya, aku pun tidak pantas, tidak layak. Dia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Supaya apa? Mengusir setan, mengalahkan setan. Amin. Saudara, engkau tidak bisa melawan setan kalau engkau masih terima sogokan dari iblis. Yesus sendiri pun dia tidak akan bisa melawan iblis kalau dia terima suap dari iblis. Contohnya banyak. Contohnya banyak di negeri Konoha. Mau dia hakim, mau dia jaksa, mau dia polisi, kalau dia sudah terima DP, dia sudah terima upeti, berani nggak dia lawan orang itu? Nggak berani kan? Makanya iblis supaya jangan saudara usir, iblis coba sogok saudara dengan dunia ini. Ya, makanya di negara kita ini, maaf ya Bapak Ibu, kita doakan bangsa kita. Ya, orang akan mencoba nyuap, pengusaha, orang-orang berduit, sampai laut bisa dipagar. Nah, akhirnya kepala desa tidak akan berani melawannya, karena udah terima duit. Bahasa Bangkinang bilang cikohak. Nggak bisa. Kenapa? Hakim bisa membebaskan orang yang dibunuh. Tanur itu. Ada CCTV, ada saksi. Begitu diponis bebas. Saudara tahu ini iblis. Dan ketika Yesus dicobai iblis di padang gurun, Yesus coba, iblis mencoba Yesus. Iblis menggoda Yesus, semua kemegahan, semua kerajaan dunia kuberikan kepadamu. Supaya apa? Supaya Yesus tidak mengusir iblis. Hanya Yesus satu-satunya yang menjadikan iblis musuh. Makanya di Kristen itu tidak ada jin baik, tidak ada jin jahat. Saudara tahu kalau hanya sekedar baik, saya jujur tanya, setan bisa jadi baik gak? Terus setan kalau jadi baik, saudara temani? Nah kan itu lanjutannya. Baik kok. Saya dulu kan nakal saya. Mama saya bilang, kau jangan kawan kau sama
makan hotdog, dikasihnya aku rokok, merokok. Iya, pergi aku diantarnya naik motor. Pertama naik motor sini, akhirnya sampai ke Sumbar sana. Ada nggak kalian dilarang berteman? Kalian bilang temannya itu baik. Menurut kacamata orang tua kita, dia nggak baik. Menurut kita, dia baik. Jangan kau pacaran dengan dia. Kenapa? Nggak bagus mama lihat itu. Nggak bagus bapak lihat itu. Jangan lanjutkan hubungan. Ditabrak nggak? Oh, bapak nggak tahu anak sekarang baik dia. Nah, kalian cewek-cewek kan suka gitu. Misalnya dinasihatin temannya, Petri apa? Kau pacaran sama itu? Ya, janganlah. Itu karena berandalan. Orangnya kasar, gini-gini. Enggak, sama aku baik. Aku diperlakukan seperti ratu. Ya iya, sekarang. Nah, kan kebanyakan perempuan dibunuh sama siapa? Hah? Sama si Pasar Ibu kan? Kok tahu ya? Tapi bukan abangku itu ya. Bukan juga itu. Lain apa? Adik. Udah tahu saya Pasar Ibu Gorak, dia nggak tahu Pasar Ibu mana. Tapi pasti gantek saya. Iya. Nah, gara-gara itu kan semua mama-mama protes. Kalau kau udah nggak suka sama aku, jangan kau cekik aku ya. Kau pulangkan aja kue baik. Untung istri saya nggak berhobi. Ada yang ibu gitu nggak? Tiba-tiba malam mau tidur terbayang sama dia. Pasar Ibu, Pak, kalau nggak suka kau sama aku, jangan kau cekik aku ya. Itu kenapa? Dulu diperlakukan nggak istrinya? Oh, sama aku baik kok. Sama aku sayang kok dia. Nah, cinta itu buta kan? Halo. Makanya kalau buta, datang kepada firman Tuhan. Kalau udah satu orang, makanya perempuan, kalau mau menerima laki-laki itu, lihat cara dia memperlakukan teman, cara dia memperlakukan orang tua. Ya, jangan kamu hanya pikirkan bangga begitu dikasih bunga. Hanya kaulah hartaku, hanya kaulah milikku. Wow, so sweet. Begitu menikah, bang, miskin kau rupanya. Kan selama ini aku bilang, kau hanya hartaku. Mau buka adegan pula ya. Ada nggak yang suami jual istrinya? Jangan kencang-kencang, tersinggung nanti. Jangan. Jadi jangan bilang, oh aku diperlakukannya kayak ratu. Iblis juga begitu. Jangan pula curiga sama suami ini iblis atau tidak apa-apa juga ditanya. Bertobat nggak? Nanti kalau itu jangan dicekik aku ya. Jadi saudara, iblis itu bisa baik, bisa memperlakukan saudara terhormat. Habis itu saudara dibinasakannya. Iya kan? Terus mau bilang setan itu baik. Nah akhirnya saya kan begitu. Enggak, baik kok dia. Jangan kau pacaran. Ya, anak-anak saya selalu tanya, Papa dulu kenapa sama bu begitu apa namanya posesif kalau orang sekarang ya. Ya ngerti posesif? Agu-agu aja lalu udah ngerti nggak apa-apa. Best, putuskan itu. Diputuskan ya. Nangis deh. Baik, kenapa kau suruh untuk mutus? Ya, kau kurang beres tuh ya. Ada beberapa polisi datang ke rumah adikku kan cantik-cantik kan. Si Bes, si Bora, Kaita. Begitu datang, saya lihat masuk ke halaman, saya matikan lampu teras, matikan lampu ruangan tamu, matikan lampu. Udah gelap, balik, matikan. Ngapain kau ke rumah saya?
Nah sekarang saya bilang, untung kita dijaga Bang Ulun ya. Oh saya kayak hunting hair dia waktu itu. Saudara, nah bersyukur kalau ketemu dengan pasangan yang tepat. Amin. Apalagi yang sudah bertobat. Amin. Jangan lagi cintanya buta. Karena yang membutakan itu pasti iblis. Saudara, nah iblis menawarkan kita lewat dunia. Yesus sendiri pun dilakukan yang sama oleh iblis. Saya akan tutup dengan kesaksian. Ya, karena yang bisa melawan iblis itu cuma Yesus. Amin. Saudara pikir cara, lihat ya, Matius 4 ya. Melawan iblis itu berarti menolak semua pemberiannya, saudara. Makanya bisa. Kalau kita jadi orang Kristen setengah-setengah nggak bisa. Allah kau gak mau terima DP dari saya. Lihat Matius 4 ayatnya ya ke-8. Ayo kita baca ya, Matius 4 ayat 8, 2, 3. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, 9, semuanya itu akan kuberikan kepadamu. Apa yang dilakukan Yesus? 2, 3. Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyalah iblis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Ayat 11, lalu dan lihatlah malaikat-malaikat datang. Nah, saudara, iblis datang tidak dengan tampang angker yang menakutkan, yang mengancam. Dia datang dengan lemah lembut, dengan wajah manis. Semua kekayaan ini kuberikan. Seandainya Yesus terima sedikit saja, bisa nggak Yesus mengusir iblis? Makanya kenapa kita hancur dalam pergaulan? Karena udah terima dulu, baik ya. Sekarang kita menolak. Iya kan? Antar laku dulu lah. Makanya nanti kalau kalian berteman, jangan. Kalau udah tahu, jangan. Nanti jaga-jaga perasaan teman terseret. Iya, saya pernah terseret gara-gara menghargai teman. Contoh yang saya antar ini maling, nyuri, tapi karena teman. Kenapa tidak berani nolak? Oh, dia pernah belikan saya minuman, dia pernah belikan saya rokok, dia pernah kasih saya uang, karena saya sudah terima, nggak bisa saya tolak. Makanya kan anak-anak gadis, kalau laki-laki cara mengambil hati kalian gimana? Mau apa dek? Abang belikan apa dek? Iya kan? Habis pulsamu dek. Nah, coba dia datang dulu dengan selalu di gereja, jelek kali hatimu. Nanti pulang dari gereja kita ke toko HP ganti. Oh so sweet. Tapi nggak ada yang itu di gereja, karena udah disortir tadi sama Pak Le. Ayo keluar tuh. Iya. Ini ketawanya agak lain. Sudah pernah kayaknya. Iya. Bisa nggak saudara tolak dia? Oh, nggak bisa. Nggak bisa. Makanya Yesus, hai iblis, enyah engkau. Karena Yesus tidak terima sejujur. Makanya saudara, yang bisa melawan iblis itu cuma Yesus. Karena dia tidak terima apa-apa dari Yesus. Kalau kita tidak terlanjur ini. Saya kasih sebuah kesaksian. Eric Liddell lahir tahun 1924. Anak seorang misionaris di Tiongkok. Karena bapaknya misionaris di Tiongkok, si Eric disekolahkan di Inggris. Tamatlah di SMA, masuklah di kuliah, dapat jurusan sains. Ya, dan dia suka rugby, olahraga rugby.
Udah nanti searching aja lah di Google rabi itu apa. Bukan B1 ya. Saudara, singkat cerita, dia jadi atlet terkenal, atlet nasional. Dan suatu hari dia tahun 1924 Olimpiade di Paris. Eric Liddell mewakili Inggris untuk ikut perlombaan Olimpiade di Paris. Ini Olimpiade ya, bukan tarkam ya Niko. Kita tarkam aja udah bangga. Nah saudara, ketika perlombaan 100 meter itu jatuh di hari Minggu. Perlombaan itu jatuh di hari Minggu, saudara. Dengan tegas Eric Liddell menolak. Saya tidak mau berlomba hari Minggu, saya mau ke gereja. Saudara, marah gak dia? Kena marah. So alim kau, so suci kau. Emangnya Tuhan itu aja yang paling penting dalam hidupmu? Saudara cibir gak? Kalau saudara jadi dia gimana? Mentah-mentah dia bilang, hari Minggu hariku untuk Tuhan. Padahal udah sampai di Paris nih. Tapi karena lombanya jatuh di hari Minggu, dia tolak itu dan semua orang marah sama dia. Tapi dia menghormati Tuhannya. Dia bilang, aku tidak mau. Saudara, dilihatnya jadwal. Ada pertandingan 200 meter, ada pertandingan 400 meter yang dilaksanakan besoknya, tidak hari ini. Dia bilang sama manajernya, dia bilang sama pelatihnya, maafkan saya harus menghormati Tuhan. Berarti nggak saudara punya iman gitu? Saya akan pilih, padahal dia spesialisasinya lomba untuk 100 meter. Untuk itu dia bertanding ke Paris itu. Diambilnya perlombaan yang 400 meter, diambilnya perlombaan yang 200 meter. Saudara tahu, di 400 meter dia dapat medali emas di Paris. Yang 200 meter dia dapat medali perunggu. Kita bertobatlah. Dunia dengan segala keinginannya tidak menjamin. Amin. Saudara, yang tadinya orang marah sama dia, yang tadinya orang soalnya, siapkah kita dijauhi dunia? Halo? Siapkah kita dikucilkan dunia? Soalnya kau. Nah itu yang tidak mau menerima pemberian dunia. Kalau kita udah menerima dari iblis, tidak bisa kita tolak. Eric Liddell, seorang ahli kimia dia. Secara otak dia jenius. Secara fisik dia orangnya komplit. Otak pintar, olahraga bukan kaleng-kaleng, kelas dunia. Saudara, sejak itu dia membalikkan pikir. Tidak pernah kita sia-sia kalau mengutamakan Tuhan. Amin. Ini baru gerak jalan santai aja dapat hadiah kompor, dipasangin setrika. Mana? Oh, nggak bisa ada gerak jalan santai. Dia datang Golkar, nggak ke gereja. Yang sudah dapat apa? Dapat hitam kan? Hitam bau keringat juga. Saudara, mari. Yesus datang membawa kerajaan surga. Amin. Dan ayat terakhirnya, ya, apa yang diceritakan tadi tentang Eric Liddell sama dengan ayat ini. Mana yang lebih berharga dalam hidup saudara? Matius 13. Ya, Matius 13. Lihat di situ saudara, kerajaan surga ayat 44. Kita baca. Matius 13 ayat 44, sama-sama kita baca. 2, 3. Hai kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang
lalu membeli. Yang lebih berharga itu kerajaan sorga. Amin. Ketika Eric Liddell melihat menghormati Tuhan lebih berharga, dia rela jual apapun hanya untuk dapat. Itulah kerajaan sorga. Amin. Sudah seberharga itukah di hadapan saudara? Ayat 45, ada lagi contohnya. 2, 3. Demikian pula kerajaan sorga seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Tahu artinya? Sama dengan kita. Yang pedagang itu kan untung rugi, mana mau rugi. Tapi begitu dia menemukan satu mutiara yang berharga, dia pulang, dia jual semua hartanya. Dia jual semua miliknya, karena dia tahu mutiara itu lebih berharga dari semua yang ada padanya. Dijualnya, diambilnya, dibeli. Saya mau tanya saudara, siapa mutiara itu? Kalau saudara benar-benar bertemu dengan Tuhan Yesus hari ini di gereja ini, sama dengan Eric Liddell tadi, adakah yang lebih berharga dari itu? Beranikah kita rela menjual semua yang kita punya hanya untuk mendapatkan? Karena Yesuslah yang hanya bisa mengalahkan iblis. Yesuslah yang hanya bisa mengalahkan maut. Yesuslah yang bisa mengalahkan dosa. Harta kita tak bisa. Kalau saudara temukan ini, masih berharga nggak harta di rumah? Masih berharga nggak mobil itu? Masih berharga nggak deposito? Makanya Alkitab ini baca baik-baik. Dia pulang ke rumah, dia jual hanya untuk beli mutiara. Makanya saudara, jujur saya mau bilang, banyak orang Kristen mundur dari Yesus karena nggak mampu beli. Ibu-ibu pernah nggak ke toko, batal membeli, suka padahal baju itu atau sepatu itu atau tas itu? Pernah? Ih, suka aku lupa. Tapi begitu tahu harganya mahal, mundur lah. Mundur. Suka gak kita sama Yesus? Percaya gak sama Yesus? Tapi begitu harganya mahal, mendingan aku ke pesta. Begitu ikut Yesus, harus tinggalkan pekerjaan kesibukan hari ini, mundur. Saya janji saudara, saya siap melayani kita kalau mau masuk ke dalam kerajaan surga. Amin. Yesus itu mahal. Tapi apakah kita jadi beli? Belilah kebenaran, jangan menjual. Amin. Ketika hari hujan, mahal nggak jadinya ke gereja? Mahal. Kalau saudara tahu hari hujan jam 9 ada pendeta Esra Solo berkhotbah. Jam 7 ibadah, jam 6 Bapak ini udah di rumah. Selalu begitu. Suatu hari dia bertanya, Pak, saya perhatikan setiap kali ibadah jam 7 jam 6 kau sudah di gereja, kenapa? Di rumah saya ngapain juga Pak? Dari bangun tidur pagi saya udah siap-siap ke gereja. Mendingan saya di gereja. Nanti kalau di rumah datanglah ini, adalah ini, belum lagi di rumah urusan ini, urusan itu, saya datang. Saudara, mari kita datang sama Tuhan. Amin. Dan ingat pujian tadi, Yesus engkaulah permata hatiku. Itu jauh lebih berharga daripada permata yang ada di rumah saudara. Dunia tak dapat menggantikan. Saya mau kita serius hari ini saudara. Saya siap melayani saudara. Tanya hati saudara dengan segenap hati dan jiwa. Udahkan pada Tuhan. Dan segenap akan suara saudara. Udahkan padamu. Dalam kerinduan kasih.
dia bisa memenangkan 400 meter medali emas dan medali perunggu untuk 200 meter. Tuhan tak pernah mempermalukan anaknya. Amin. Tuhan tak pernah mempermalukan orang yang mengutamakan Tuhan lebih daripada dunia. Buat anak-anak sekolah, jangan hanya bermimpi ingin sukses. Kalau hari ini kau rela mengatakan dalam hatimu, Tuhan engkau yang terutama dalam hidup, apapun yang akan ku tinggalkan demi menyembahmu. Jangan engkau sibuk hari Minggu mencari kepentingan. Datang kepada Tuhan. Haleluya. Di dalam nama Yesus yang bangkit dari antara orang mati, itulah Yesus kami yang hidup, yang sudah mengalahkan maut, yang tak bisa kami kalahkan. Sungguh berharga, karena kami tidak mampu mengalahkan maut. Kami yang berdosa ini tidak mampu mengalahkan dosa, tidak mampu kami mengalahkan iblis. Tuhan Yesus, datanglah kerajaan, bangkitkan kami dari kematian kami ya Tuhan. Bercelingkan mata hati kami dan terangi jiwa kami. Lepaskan kami dari segala pikiran yang buruk, pikiran yang jahat. Bebaskan kami dari segala percobaan iblis Tuhan, supaya kami tidak menerima apapun dari iblis, supaya kami bisa menolak iblis itu dalam nama Yesus. Nyai kau iblis, sebab hanya kepada Tuhan Yesus saja kami berbakti dan menyembah. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Diberkatilah yang percaya kepada firman-Mu. Gembalakanlah jemaat ini Tuhan sampai ke kerajaan surga. Dan apapun Rabi Roh Kudus dicurahkan, karena Yesus datang membaptis kami dengan Roh Kudus, supaya jemaat-Mu lahir baru Tuhan dengan pikiran yang baru, supaya kami mengalami pembaharuan perubahan akal budi, supaya kami tidak lagi kembali seperti anjing kembali ke muntah, seperti babi yang kembali lagi ke kubangan, tapi kami dibersihkan, ditebus oleh darah Yesus, supaya kami tetap hidup suci dan benar di hadapan Tuhan. Semakin naik dan tidak turun ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semua kita yang percaya berkata amin. Tuhan memberkati kita. Shalom. Haleluya. Kita percaya siang hari ini kita diberkati oleh firman Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Sebelum kita membuka persembahan, mari kita berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allah. Terima kasih Bapa yang baik buat lawatan-Mu kepada kami pada saat siang hari ini. Kami bersyukur Tuhan buat kebaikan kemurahan-Mu Bapa. Itulah Tuhan, kami juga bersyukur buat firman Tuhan yang sudah ditemukan oleh hamba-Mu di tempat ini. Biar Tuhan, kalau kami hidup sampai hari ini Bapa, biar kami hidup dan dipimpin oleh Roh, bukan hidup oleh buruk daging kami Bapa. Karena kami tahu Tuhan hidup dalam Roh, itulah membawa kami Tuhan masuk dalam kerajaan surga yang kekal. Itulah Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat hamba-Mu di tempat ini yang sudah menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Mari Tuhan Kau berkati hamba-Mu lebih lagi Bapa. Berlah hikmah dan kemurahan-Mu senantiasa turun atas hamba-Mu ini, memberkati pelayanannya, memberkati keluarganya, dimanapun hamba-Mu berada. Tuhan Yesus senantiasa menyertai. Pujilah Engkau, sebentar Tuhan kami akan memberikan persembahan. Mari Tuhan Kau berkati hati kami Bapa, bila kami memberikan dengan sukacita dan berbeda Tuhan. Nama Tuhan saja dipermuliakan. Dan apapun kami beri saat ini Bapa, seberapapun yang kami beri, biar itu boleh dipakai untuk menjangkau jiwa-jiwa untuk pelayanan di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ada kau
Selamat hari Minggu.